Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih mengizinkan kita untuk bisa menghirup udara segar, masih mengizinkan kita untuk bisa hidup. Dan tentunya mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memanfaatkan rasa syukur kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali saya Hafiz bisa menyapa kembali dalam program kita, yaitu Selami Mutiara Hati. Nah, Ibu kenapa bengong gitu ngeliatin saya? Baik, alhamdulillah senang sekali pastinya. Saya hadir di sini tentunya ditemani oleh seluruh jamaah yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan ingin sama-sama mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya saya ingin sapa dulu ini dari mana hadirnya bunda-bunda tercinta ini ya. Ini dari Pembina Taklim Komunitas Wise Ladies dan PP LIPI Jakarta, pimpinan Bunda Santi, Mia dan Sipan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Ibu? Barakallah, seger ngeliat ibu-ibu, subhanallah luar biasa. Udah izin sama suami udah? Udah, baik. Oh disuruh. Baik ya, senang sekali dan tentunya pastinya pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dan hari ini kita akan membahas tema tentang saksi kita di akhirat. Dan nanti akan juga dibacakan yaitu Quran surat Fusilat ayat 20 sampai dengan 21 dan qori kita yaitu Mahfuzul Khuluq. Tapi sebelumnya nanti kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Tapi kita sapa dulu guru kita yang alhamdulillah sudah bersama kita yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnasyar. Agim, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah, kangen udah lama nggak ketemu. Segalanya ada waktunya. Alhamdulillah. Nanti menjelaskan tema kita hari ini yaitu saksi kita di akhirat nih. Nah, terus kemudian nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qori kita Mahfuzul Khuluqi dan kaitannya apa dengan tema kita hari ini. Kepada Ustadz disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء
وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada guru kita yaitu Ustadz Mahfuzul Khuluqi yang sudah sama-sama kita dengarkan Quran surat Fusilat ayat 20 sampai dengan 21. Semoga kita adalah orang-orang yang selalu senantiasa hidupnya dicahayai oleh Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, langsung saja nih ke Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan, Maha mendengar, Maha tahu segala apa yang terlintas dalam pikiran, yang tersirat di dalam hati. Allah juga Maha tahu apapun yang kita lakukan setiap saat, tidak ada yang tersembunyi, dan segala perbuatan pasti ada balasannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, yang membuat kita sering letih dalam hidup ini adalah kita sibuk dengan penilaian makhluk. Dan yang lebih meletihkan adalah kita ingin dinilai lebih dari kenyataan. Itulah yang membuat kita tidak pernah bisa merasakan nikmatnya ikhlas, karena sibuk dengan pujian makhluk. Padahal kalau makhluk memuji kita, tidak ada apa-apanya. Paling hanya suara. Puji, caci, ember jatuh itu sama. Tidak berefek. Ibu disebut awet muda, dan tidak. Ya, tetap saja kita makin tua, benar? Tapi saat yang sama kita suka ketika disebut awet muda. Padahal aslinya kita tahu betapa seringnya kita diperbudak oleh sibuknya ingin dinilai orang. Kita rela mencicil barang atau apapun agar orang kagum kepada kita. Padahal kalau orang sudah kagum kepada kita, tetap saja cicilannya kita yang harus bayar. Orang yang muji tidak pernah ikut bayar cicilannya. Tapi deritanya, nah giliran tidak dipuji, terluka hati kita. Mengapa kita jadi sengsara? Karena kita lebih sibuk dengan penilaian makhluk. Padahal di akhirat nanti bukan makhluk yang membahayakan kita. Justru yang bersaksi itu adalah tubuh kita sendiri. Di dalam surat Yasin ayat 65 yang sudah sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun. Ingat hari di mana kita sudah tidak bisa lagi bicara, lalu tangan ini akan bersaksi, akan berkata kepada Allah, dan kaki ini juga bersaksi dengan apa yang sudah dikerjakannya. Jadi nanti yang akan menjadi saksi kepada kita itu, yang membuat kita tidak bisa berkelit di yaumul akhir adalah tubuh kita. Dan sebetulnya bukan hanya tubuh kita, ini kursi ini juga bersaksi nih suatu saat. Ya, ini tanggal ini diduduki oleh kita dalam rangka mencari ilmu. Termasuk kerudung, bros, bersaksi. Ya, saya dipakai waktu itu untuk apa? Ada yang niatnya baik, ada yang niatnya centil. Semuanya nanti bersaksi. Semuanya bersaksi.
Nah, tergantung niatnya dipakai apa. Jadi nanti kita tidak bisa berkelit sama sekali. Bukankah di pengadilan itu yang menentukan itu adanya saksi, benar? Betul. Kalau saksi ada, maka tidak bisa berkelit. Nah, bagaimana kalau nanti yang bersaksi ini tubuh kita sendiri? Tangan nanti bersaksi, dia nyubit siapa saja, menyentuh siapa saja, ngambil uang siapa saja. Semuanya bersaksi. Kaki pergi kemana? Ada yang ke masjid, ada yang nyari ilmu, ada yang ke diskotik, ada yang cuman ke mall, ada yang, ya ini akan bicara dia. Tanggal sekian saya ke sana ke situ. Dan semua perbuatan akan kembali kepada pembuatnya. Jadi kalau kita berbuat baik, kita yang akan beruntung. Kalau kita berbuat buruk, kita yang akan rugi. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan kembali ke kita, keburukan yang kita perbuat kembali ke kita. Makanya kalau lihat tubuh ini, kalau lagi nanti ngaca ya, ibu-ibu kan, khusyuan mana ya, sholat atau bercermin? Nah itu silakan, jujur saja ya. Ya khusyuan mana? Nah nanti ibu, kalau bercermin itu langsung ibu belajar menghisab diri. Ketika lihat wajah, kamu nih nanti bakal ngomong apa di akhirat? Berapa modal untuk kosmetik, bandingkan berapa untuk sedekah. Banyakan mana untuk dempul atau untuk sedekah. Ketika ibu nyolek-nyolek matanya, kamu ini gimana, banyakan WA, banyakan Quran. Nanti dihisab sendiri, lebih banyak baca WA, banyak baca Quran. Lihat dunia atau ngingetin kepada akhirat. Nanti pas pakai itu apa? Yang dilewek-lewek di bibir itu lipstick ya, maaf. Ini teh, kamu teh bibir teh di akhirat tuh menjadi bibir yang meminum buah sorga atau minum buah jakum. Ngomong apa saja. Kenapa dilewek-lewek begini? Misal, ibu bisa tanya ke diri sendiri. Berapa banyak orang yang dilukai oleh mulut ini? Berapa banyak gibah yang terucap? Berapa banyak dusta yang tersampaikan? Berapa banyak fitnah yang tersebar dari mulut ini? Makin bisa menghisab diri, Bu, makin dekat dengan taubat. Kalau dekat dengan taubat bisa dihapus tuh dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yang bahaya adalah kita terus melakukan dosa, tidak pernah menyadarinya, kemudian kita mati, bersaksilah. Makanya mudah-mudahan di akhirat nanti kita sudah lebih ringan kalau di dunia ini sudah pandai menghisab diri. Ini penting hadirin, karena banyaknya di antara kita tuh lebih sibuk dengan penilaian orang. Tidak ada apa-apanya penilaian makhluk tuh, Bu. Gak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya cuma satu, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tubuh ini ajak untuk melakukan sesuatu apa yang Allah sukai, supaya nanti bersaksinya bagus semua. Benar? Kalau orang sudah senang dengan apa yang Allah sukai, dia akan bahagia. Tapi kalau dia senang dengan yang nafsu dia sukai, sepertinya bahagia padahal nelangsa. Karena nafsu itu nggak pernah bisa bahagia, seperti minum air laut. Makin diminum, makin haus dan terus sengsara. Makanya ayo kita mulai tangan ini, kepikiran, kepala, mata, telinga, semua ini pikirkan dia nanti bicara apa nih di akhirat. Jangan anggap yang pacaran itu cuma berdua. Yang pacaran itu ya malaikat ikut menyaksikan, ya tempat pacarannya ikut bersaksi, ya tangannya bersaksi, semuanya bersaksi. Gak bisa berkelit kecuali segera bertobat. Mudah-mudahan dengan kesadaran tubuh ini bisa akan bersaksi, kita jadi lebih hati-hati di dalam memperlakukan tubuh ini, mata, telinga, mulut, semuanya. Nah itulah. Kenapa jadi tegang begini? Saya juga tegang ini sambil memikirkan tangan saya ngapain aja selama ini. Bener. Ya Allah, mudah-mudahan yang ada di sini semua jadi saksi ya Bu ya, untuk apa yang kita lakukan hari ini. Oleh karena itu buat pemirsa di rumah jangan beranjak karena nanti akan dilanjutkan kembali oleh AA. Jadi tetap bersama kami di Islami Mutiara Hati TVRI, kami kembali.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan alhamdulillah kita akan lanjutkan kembali. Berarti kita harus ada penyadaran dari semenjak kita hidup ya, karena nanti akan jadi saksi semua. Ya, termasuk pulpen itu saksi. Iya, ya. benar, ya. Yang merokok itu nanti walaupun rokoknya habis di akhirat, saya sudah berapa banyak yang terbuang uang, dihisab semuanya. Ya, ya. Semua ibu beli perhiasan apa, dipakai enggak, disembunyiin aja, ya, dilihat ya, itu juga dihisab, dihitung semuanya. Yang banyak kendaraan, di kendaraan lagu apa aja, semuanya karena kita harus mempertanggungjawabkan semua yang Allah berikan ini. Makanya yang paling beruntung itu adalah yang selalu menghisab diri namanya. Orang yang selalu menghitung, ibu kan sering menghisab diri, ya kan? Bangun tidur lihat cermin, betul tidak? Udah dari sana lihat, masih hidup, terus pergi ke kamar mandi ngaca lagi, evaluasi lagi, betul? Keluar dari kamar mandi, lihat di kamar kaca, tidak keluar sebelum ngaca, di keluar jendela rumah, mau masuk mobil jendela mobil, di dalam mobil kaca spion, lagi nganggur bukan gini. Itu teh apa sih Bu, gitu-gitu amat, sering-sering amat kan? Apa nggak bosan lihat wajah sendiri? Ibu teh pasti nyari yang kurang, ya kan? Takut lipstik kena hidung, takut eyeshadow kena jadi shadow telinga, takut karangnya pindah jadi di sini. Takut gigi ada cabenya. Dan kalau takut gigi ada cabenya. Dan kalau ibu lihat ada sesuatu yang salah, nggak rewel tuh, nggak ada emosi. Hah, kenapa jadi begini? Enggak tuh. Atau dibanting cerminnya, tidak. Malah beres aja. Ini sebetulnya sebuah pekerjaan yang bagus, konsisten evaluasi diri. Cuma sayang, kita tuh baru banyak mengevaluasi topeng. Padahal kan diri kita bukan topeng, benar? Kalau kita sibuk mengevaluasi topeng, Allah tuh melihat yang duru ila qulubikum wa amalikum. Allah tuh melihat hati dan amal kita. Bayangin kita ngebagus-bagus topeng yang dinilai oleh Allah hati dan amal. Jadi nggak nyambung yang kita lakukan ini. Harusnya topeng yang nggak apa-apa. Memang topengnya sudah begini casing kita ya. Kita tidak usah maksa-maksain diri ingin kelihatan lebih dari kenyataan, sengsara. Siapa yang sengsara sekarang? Yang pengen kelihatan langsing ya kan? Dari tadi tahan napas aja gini. Saya bisa lihat dari matanya kekurangan oksigen. Makanya kita harus mulai berpikir sekarang lebih sering lagi kalau kita bercermin jangan topengnya saja. Tapi saya tuh jadi ibu yang benar atau enggak? Nanti anak-anak saya bersaksi apa di akhirat nanti? Jangan-jangan anak-anak, ya Allah, itu ibu saya emang nggak pernah peduli kepada saya. Dia hanya peduli kepada dirinya sendiri. Dia cuma sibuk ke sana sini, arisan, pengajian, tapi mana? Saya nggak diperhatikan, nggak dicontohin. Itu berat tuh anak-anak bersaksi gitu. Termasuk kepada bapaknya juga, ya. Nanti suami ibu juga bersaksi, istri saya mau bawel, comel, rewel, ya Allah. Pembantu juga bersaksi di akhirat, ya. Duh, ya Allah, majikan saya ini mah kalau nggak inget takdir mah, amit-amit. Dari mulai bangun tidur sampai merem lagi bunyi terus mulutnya. Sedang gaji nggak naik-naik, lembur nggak pernah dibayar. Oh, itu semuanya ada perhitungannya. Makanya maaf bagi orang yang jarang menghisab diri, mah bablas saja di dalam keburukan. Tahu-tahu mati aja. Dan orang yang, maaf ya Bu, kalau orang terus-terusan berbuat maksiat, itu yang saya pahami dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah ridho kepadanya, ada dua kemungkinan yang bakal terjadi kalau orang maksiat terus. Satu, dia akan dibukakan maksiatnya, aibnya dibuka. Kan Allah melihat setiap kali kita berbuat maksiat. Cuma selama ini orang nggak tahu karena Allah nutupin supaya dia tobat. Allah gerakan lewat ustadz, lewat orang tua, lewat anak, lewat siapapun, nasihat supaya kita memperbaiki diri. Tapi tetap aja ngebandel maksiat. Allah kan melihat setiap kali kita berbuat maksiat. Tinggal dibuka aja aibnya, hancur. Sekarang yang kebuka aib itu sebetulnya Allah yang ngebuka. Yang ketangkap oleh tertangkap tangan, tertangkap kaki, tertangkap leher. Semuanya ini izin Allah. KPK itu cuman alat dari Allah
untuk ngebuka siapa yang Allah kehendaki kebuka. Sama kita juga, saya juga sama. Saya dihormati kan karena Allah menutupi aib saya. Aib, dosa, kekurangan, kesalahan ditutupi. Makanya ibu kesini, makanya ada yang nonton juga. Kalau dibuka maka nggak ada yang mau nonton. Nah mumpung ditutup, tobat. Kalau nggak tobat aja dua pilihannya. Kalau dia terus maksiat dibuka, kalau enggak dimatikan dalam keadaan maksiat. Nanti bersaksi semua tuh. Tidak ada yang tidak bersaksi. Allah Maha Adil, tidak ada yang dirugikan oleh Allah di akhirat nanti. Baik. Nah begitulah. Baik, subhanallah ya, ini jadi peringatan banget nih. Memang. Allah akan buka aib dan dimatikan dalam keadaan maksiat. Naudzubillah. Kalau tidak segera bertobat. Kalau tidak segera bertobat. Baik. Karena prinsipnya kita ini dihormati orang cuma satu aja penyebabnya. Allah masih nutup-nutupin Ya. aib, dosa, kekurangan kita semua. Baik. Ya. Kita kasih kesempatan dulu nih buat bunda-bunda kayaknya bengong semua atau gimana gitu ya. Enggak bengong, menyimak ya. Nah itu omongan itu juga dihisab tuh. Orang menyimak disebut bengong ya enggak? Ini kata-kata ini juga semua akan dihitung oleh Allah tuh. Bukan hanya kata-katanya, niatnya juga ketahuan. Jadi penceramah yang hanya ngomong bagus, tapi dia nyuruh orang berbuat, tapi dia tidak berbuat. Dia melarang orang maksiat, tapi dia maksiat. Mungkin orang tidak tahu yang diceramain, tapi Allah tahu. Nanti akan ada hitungannya. Iya, iya. Berarti saya harus segera astagfirullah. Iya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan minta maaf kepada yang disebut bengong. Iya. Karena kalau mereka nggak ridho, tetap aja dia. Saya pulang duluan. Iya, memang. Yang paling aman mah nggak banyak omong. Baik, baik. Ya, kita kasih kesempatan nih buat bunda-bunda. Yang mau bertanya siapa? Iya, silakan. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Nur dari Majelis Taklim Wise Ladies dan PPLIPI. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, kita sebagai istri Bukan kita, ibu aja ya, saya lelaki bu ya. Saya sebagai istri seringkali dituntut oleh suami untuk mempercantik diri, dan tentunya untuk mempercantik diri itu kan ada biayanya ya Ustadz. Seperti bilang tadi itu akan dihisap. Nah itu bagaimana tuh? Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbalik, sayang salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini saya perlebar jawabannya ya. Apakah boleh seorang wanita ingin kelihatan cantik? Boleh. Jawab, boleh atau tidak? Boleh. Untuk siapa? Suami. Suami siapa? Bener gitu. Ini dicatat loh Bu. Iya, anehnya kalau mau ke undangan ibu-ibu tuh suka lebih hebat daripada di rumah ya. Betul. Stakar kebel ke salon dulu, jarang mau ketemu suami ke salon dulu ya. Udah pergi ketemu di undangan dengan yang banyak suami-suami lain di undangan tuh. Terus pas pulang teh mungkin buka kerudung, rambutnya begitu ya enggak. Itu yang tadinya didempul bagus, teh giliran di depan wak begini. Jadi lipstik di sini, bulu mata palsu di sini. Baju yang bagus teh diganti pakai daster lepet. Nggak tahu, cuman cerita aja katanya ada yang begitu. Bu, jadi begini. Mana yang lebih bahaya? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Kenapa ingin kelihatan solehah lebih bahaya? Yang lebih bahaya ingin kelihatan cantik. Ingin kelihatan solehah. Kalau ingin kelihatan cantik bagi wanita memang fitrahnya. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik, itu penyakit, ya, itu. Sakit. Tapi kalau ingin kelihatan solehah, berarti dia akan menggunakan hak Allah untuk cari pujian orang. Nah ini lebih bahaya. Seperti sholat kan hak Allah, tapi kita Allahu Akbar, ingin kelihatan khusyuk dalam pandangan orang. Kita sujudnya dilama-lamain. Sudah cukup belum nih? Cukup belum? Allah tahu tuh pikiran kita tuh. Nah ini namanya acting yang membuat dia jadi haram. Ya.
Makanya ada orang yang ngaji, tapi kenapa dia pinter ngaji, tapi kelakuannya kok nggak cocok dengan Al-Quran yang dia baca. Karena dia memang ngajinya juga supaya pengen dipuji orang, bukan ingin mendekat ke Allah. Kenapa ada penceramah yang ceramahnya bagus sepertinya, tapi kelakuan sehari-harinya nggak cocok dengan yang diceramahkan. Karena boleh jadi ceramahnya untuk dipuji orang. Ingin dianggap ustadz, ingin disebut kiai kondang, ingin disebut mubalik beken, ingin pokoknya kalau dia nyari dunia dengan sikap ilmu agama yang dia miliki, nah biasanya tidak akan bisa mengamalkan ilmunya. Karena dia sendiri tidak berpikir ilmunya untuk diamalkan, tapi ilmunya untuk mendapat pujian orang. Allah tahu seperti ini. Nah, bagaimana kalau hanya sekedar keinginan suami yang supaya istrinya kelihatan menarik dilihat oleh suaminya? Nah, harus istirahat dulu. Ya. Ibu sabar penjelasannya nanti ya Bu ya. Dan buat yang di rumah tentunya jangan kemana-mana karena nanti akan dilanjutkan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Serambi Mutiara Hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat yang masih setia dan kita lanjutkan kembali. Jawabannya apa tuh kalau istri ya, itu tadi? Kalau suami menginginkan istrinya sehat, terawat, itu suami yang baik ya. Kalau suami membiarkan istrinya kucel, dekil, ini lebih bahaya. Karena pada prinsipnya pasti suami menginginkan istri yang terawat. Cuma pasti bukan terawat fisik saja. Karena kalau fisiknya baik, kalau akhlaknya kurang baik juga tidak tentram, ya. Makanya bagus, ibu keluar biaya, asal jangan berlebihan. Bagusnya gini Bu, kalau ibu ke salon, luruskan dulu niat. Karena mudah bagi Allah ngambil apapun ya. Sekarang mulus tinggal kasih virus, gampang bagi Allah. Mengambil semua kecantikan yang Allah berikan itu. Tinggal kasih penyakit juga beres. Tubuh ini bisa repot ya. Jantung dimampetin, beres juga ya. Makanya niatnya kalau memang hanya untuk suami, ya syukurlah berarti yang lain-lain tidak usah kebagian ya. Halo? Ya, nah dananya gimana jangan berlebihan ya. Karena ingin kelihatan itu biasanya jadi edik Bu. Katanya kalau orang sudah senang ke salon tuh, wah kurang aja. Ini kurang ini mata kurang angkat, ya hidung sudah gitulah. Nantinya jadi tidak ingat ke Allah lagi. Tidak ingat kepada inner beauty tapi casing. Padahal kita tahu kan bahwa ketentraman itu tidak datang dari casing. Jadi niatnya lurus dan seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang jauh lebih penting lagi yang membuat suami tentram secara syariat adalah kebersihan hati seorang istri. Baik. Ya, Begube. Iya, alhamdulillah ya. Bo. Baik, lanjut. Ya. Silakan penanya berikutnya. Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita bertobat? Tobat maksudnya kalau kita ingat bahwa akan bersaksi gitu. Iya, nanti. Iya. Kan ada yang dosa kepada Allah. Ada yang dosa berkaitan dengan makhluk, dengan manusia, dengan alam lainnya. Ini harus ada tobatnya masing-masing, Bu. Misalkan ibu pernah menyadari, pernahlah mukul seseorang. Kita harus minta dihalalkan ke orang tersebut. Enggak, nanti dikejar di akhirat. Banyak penjahat yang belum ketangkap di dunia. Oh, demi Allah pasti di akhirat nanti nggak akan lepas, Bu. Maaf ya, Bu ya, misalkan ada yang punya pembantu, terus dimarahin pagi tanpa kesalahan. Itu semuanya dicatat, semuanya dicatat. Nanti masuknya muflis, bangkrut. Yang bangkrut itu yang di dunia banyak kebaikannya, sholat, saum, ngaji, umroh, haji, sedekah, tapi nyakitin orangnya produktif sekali. Wow, nyuruh pembantu, gitu ya, nggak enak yang luka hanya nggak berani ngelawan, dicatat itu. Nanti di akhirat pahala yang ibu lakukan, pahala sholat, ngaji dikasihkan ke bibi nih. Iya, kalau udah habis pahalanya. Karena memang sedikit stoknya, dosa bibi diangkut kasihin ke
majikannya, bisa ngejengkang itu. Allah Maha Adil. Kan enggak, pembantu juga enggak milih mau dijadiin pembantu, benar? Betul. Ya, kalau ibu dengan pembantu ditukar takdirnya, ibu lahir di orang ibu yang lagi ngepel sekarang, ya kan? Makanya harus sadar ini tuh pertolongan Allah, ada pembantu tuh. Hormati, makannya sama, pakaiannya juga sama. Rasulullah kan gitu ke pembantunya. Nah, minta maaf. Kalau ke Allah minta ampun. Kalau ke orang minta maaf. Kalau ada hak orang kembalikan. Di antaranya gitu. Kalau gimana saya pernah nendang kucing, kucingnya udah nggak ada, minta ampun tuh ke Allah dan cari kucing yang lain, kasih makan. Gimana kalau yang disakitinya udah pergi, nggak ada, doakan kebaikan ke sana. Doa yang banyak supaya kebaikan kita bisa menutupi nanti kesalahan kita. Ya. Ya. Begitu. Baik, alhamdulillah. Ibu saya. Lanjut. Ya. Kita lanjutkan kembali, yang mau bertanya siapa, Ibu? Ya, silakan Ibu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi, kami dari Majelis Komunitas Wise Ladies dan P2 LIPI Jakarta. Yang saya mau tanyakan AA, tadi kan AA menyatakan bahwa pada saat kita nanti di akhirat, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh kita akan bersaksi. Ya. Nah, apakah flora dan fauna yang selama hidup kita rawat, dari kecil misalnya punya anjing, punya kucing, punya kelinci, itu mereka juga akan bersaksi kalau mereka dirawat dengan baik. Terima kasih A. Ya, alhamdulillah. Kita ini makhluk rahmatan lil alamin. Jadi orang Islam yang baik tuh ciri khasnya ada dua yang paling menonjol tuh. Satu, kepada Allah tauhidnya bersih. Tidak menuhankan apapun, siapapun kecuali menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti dari menuhankan Allah itu adalah patuh kepada perintah dan sekuat tenaga menjauhi larangannya. Ini ke Allah ya, bersih sekali. Tidak menuhankan suami, tidak menuhankan penampilan, pangkat, harta, gelar, jabatan, popularitas, pujian, penghargaan. Tidak, pokoknya mah saya mah hamba Allah, bukan hamba topeng, bukan hamba casing. Walaupun casingnya bagus, tapi dia tidak takut. Ciri yang tidak takut casing itu tidak takut jadi tua. Kalau ada ibu, Bu jangan takut jadi tua, ya. Tahu kenapa? Karena udah jadi, ya. Iya. Lanjut. Iya kan? Iya. Gimana kita? Udah, jangan diterusin. Yang kedua adalah kalau ke Allahnya bersih, tauhidnya, la ilaha illallahnya, Muhammad Rasulullah, buktinya itu tauhid bagus. Lalu ke makhluk, rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada seisi alam. Tidak hanya baik ke orang Islam saja, kepada siapapun harus baik. Tidak ada zalim kepada siapapun, termasuk ke rumputan, tumbuhan. Nah, gimana kalau kita merawat tumbuhan? Oh, tumbuhan itu bertasbih semuanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih semua yang ada di langit, di bumi ini. Ya, kalau kita nebarkan kasih sayang ke makhluk-makhluk ciptaan Allah, Allah suka. Dia bersaksi nanti disiram, yang nggak enak tuh yang bagian metik gitu lagi, dia petik. Ada kan yang atau pulpen nih ya, ceklek, cekluk. Apa salah pulpen harus cekluk begini? Gimana kalau kita yang jadi pulpen? Benar tidak? Kluk. Kan zolim. Makanya orang Islam yang baik tuh dia mengontrol semuanya. Dia tidak mau melakukan apapun, termasuk ngambil barang-barang misalkan di kantor, ada jepitan kertas, ambil, ini kecil tapi dia ngambil yang bukan haknya, dia mencuri, nanti ada hitungannya tuh. Termasuk berbuat baik, misalkan ada kecoa terpleset, telentang di depan ibu, coba gimana, tes, diinjak, mau diapain lagi, ditendang, didiamin, disapu, apalagi dibalikin katanya. Dibalikin. Coba dia udah telentang, udah susah balik, diinjek kan zolim. Padahal siapa tahu dia mau nikah di ruang sebelah, ya kan? Telah wafat calon mempelai suaminya diinjak ibu-ibu. Ini serius, Bu. Siapa yang ciptakan kecoa? Siapa yang ngurus kecoa? Siapa yang nakdirkan kecoa terpleset di depan kita? Itu ujian bukan buat kita? Ujian.
Tolong kalau cuma satu mah ya, kalau kita nggak bisa nolong ya pakai sapu dari jauh ditolong gitu, atau kita nyuruh, "Bi tolong itu," si bibinya kabur, ya tolong aja. Siapa tahu itulah yang bisa mendatangkan keridhaan Allah. Mungkin dengan ibu ngebalikin kecoa, Allah ngebalikin hati suami ibu jadi sayang ke ibu. Karena ada amal yang kita anggap kecil dan remeh, tapi di sisi Allah bisa besar. Seperti kita dengar Rasulullah pernah cerita ada seorang wanita zaman Bani Israel yang melihat anjing kehausan, lalu turun ke sumur, lalu dia kasih minum, dan itu kan Allah ampuni. Kenapa? Karena ini rahmatnya keluar. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Nah, jadi ngasih minum seekor anjing tidak ada yang lihat. Anjing juga tidak tahu berterima kasihnya gimana, tapi kan Allah Maha melihat. Makanya Bu, perbanyak perbuatan yang cukup disaksikan oleh Allah. Kita ini capek tuh karena kita mah jaim, sibuk dengan penglihatan makhluk. Udah, apa sih, saya udah nyobain dipuji rame-rame, udah. Kemudian dicaci maki rame-rame juga udah. Demi Allah nih saya sumpah, jauh lebih bahaya dipuji, dikagumi, dihormati daripada dicaci maki. Kalau kita kebiasaan dihormat, dikagumi itu kita tuh jadi lupa terhadap siapa diri kita. Seakan-akan diri kita tuh apa yang dilakukan orang. Padahal kan pujian orang tuh karena dia nggak tahu kebusukan kita. Halo? Hati-hati nih, Ibu yang suaminya punya jabatan, Ibu jangan nebeng ya. Kan yang punya jabatan tuh suami. Ibu mah seleksi enggak, dites enggak, kerja juga enggak jelas ya kan. Jangan ikut galak, jangan ikut gaya, jangan sampai suaminya kolonel, istrinya jenderal. Ya enggak, pada enggak daftar, enggak latihan di kantor juga enggak puguh ya. Tapi galaknya lebih. Nah, ini ketipu oleh topeng. Banyak. Ada lagi yang lebih ngaco, anaknya nilainya jelek, kelakuannya jelek, tapi galaknya luar biasa karena nebeng sama topeng bapaknya. Nah, ini kehidupan dunia casing begini, akhlaknya nggak akan baik karena dia lebih sibuk dengan topeng. Hati-hati ya. Maaf ya, kalau ada, maaf sekali ini ada orang buang angin, bau, tapi orang sekitarnya pilek. Karena ini atasan gimana? Enggak. Akhirnya dia merasa dia enggak bau. Pas lagi, wah ini mau melati katanya, ada yang cari muka. Jadi dia merasa kentutnya tuh melati. Jadi padahal jelas karbit Bu ya. Nah giliran ada yang ngomong, maaf ya itu kentutnya bau, tersinggung. Karena dia udah ketipu. Bayangin, bahayanya orang yang termakan oleh pujian tidak pernah bisa melihat siapa dirinya. Kalau kita tidak jujur melihat diri sendiri, nggak akan bisa tobat. Kalau kita nggak akan bisa tobat, kita nggak bisa berubah. Kalau kita nggak berubah, nggak akan bisa menjadi jalan perubahan bagi yang lain. Itulah pentingnya selalu menghisab diri. Ya, berarti kalau kita udah beristighfar, kita tobat kepada Allah. Kalau sekiranya itu diampuni oleh Allah, berarti di sana apa yang kita berbuat kesalahan itu sudah tidak bersaksi lagi atau nanti tetap bersaksi? Ada al-afu, Allah yang maha pemaaf ya. Seperti doa Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah ini seperti jejak di padang pasir yang dihempas angin, hilang jejaknya. Seperti pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya. Makanya kalau tobatnya bagus, Allah menghendaki terhapus, mudah-mudahan terhapus. Oke, berarti apapun yang kita lakukan itu adalah perbuatan dosa. Kalau Allah ampuni itu tidak akan Ya, lagi. tergantung. Ada yang ditutupi, ada yang dihapus. Ya, Kalau yang ditutupi maksudnya gimana tuh? ya kan, ya ditutupi. Jadi nggak ada yang bisa lihat nanti dosa kita, nggak bisa dilihat siapapun. Kalau orang istighfar dihisab nanti di akhirat. Tapi kita bisa lihat dosa kita. Cuman orang nggak bisa lihat, jadi nggak tahu pemaksiat kita. Tapi kita nanti ditampakkan. Tapi kalau dapat al-afunya Allah, nanti dihapus. Nanti bahkan di memori kita juga bisa dihilangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan pikiran kita juga milik Allah. Iya. Tobat.
Terkadang kita tuh segini. Bukan terkadang, seseringnya mungkin. Iya, iya, saya ini mas saya sering lah. Ya, maksudnya ketika di dunia tuh kita nggak menyadari apa yang kita lakukan. Nah, supaya kita sampai kepada titik kita tuh ngerti apa yang kita lakukan. Oh ya, sebetulnya ini begini, itu begini, ini begini. Nah, jadi kan kita lebih mengarah, hidup kita jadi lebih benar. Nah, nanti jawabannya. Jadi buat pemirsa, pastinya nanti akan dilanjutkan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia di Islami dan lanjutkan kembali. Gimana supaya kita tuh cepat sadar gitu. Orang yang mabok tidak sadar. Orang yang pingsan tidak sadar. Orang yang tidak sadar tuh dia tidak akan mengetahui apa harus dilakukan. Yang benar harus dilakukan. Termasuk yang mabok jabatan, dia tidak pernah sadar. Bisa lihat di media ya, orang yang mabok kekuasaan cara bicaranya tuh tidak bijaksana ya, kekanak-kanakan. Walaupun mungkin pangkatnya tinggi, gelarnya tinggi, tapi kalau sudah mabok kekuasaan, mabok kedudukan, mabok popularitas, lihat tuh ya, ada yang suka sekali memviralkan dirinya. Dia mabuk sekali untuk dilihat orang, bisa dilihat saja kata-katanya. Dan orang yang lempeng-lempeng, yang sadar setiap kata-katanya akan dihisab, setiap perilakunya akan dihisab, dia bisa dilihat sendiri. Kata-katanya akan bersih, enak, bertenaga, menggugah dan bisa mengubah seseorang. Jadi memang ke depan kita akan bahas memang sedikit sekali orang yang menyadari. Ada si orang ibu, sadarkah bahwa seorang ibu, apakah saya seorang ibu yang baik? Apakah saya sudah memberi contoh apa kepada anak saya? Apakah posisi saya ini sudah benar tidak sikap kepada suami? Apakah hidup saya ini sadar nggak apa sih yang saya cari dalam hidup ini? Banyak yang nggak sadar. Makanya antara tua dan dewasa itu beda coupling. Kalau tua mau jadi tua sendiri, tapi menjadi dewasa, oh itu perlu kesadaran. Ini nanti bab khusus. Baik. Ini sekarang ini aja dulu. Kita kasih kesempatan lagi buat ibu-ibu yang mau bertanya, silakan ibu. Oke, silakan belakang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Komunitas Wise Ladies dan PP LIPI. Saya Ibu Aiti Rufina dan di sini akan saya tanyakan AA. Kalau tadi AA menyampaikan atau menjelaskan bahwa seluruh tubuh kita ini menjadi saksi nanti di akhir hayat atau di akhirat ya. Yang ingin saya tanyakan bahwa sekarang dengan maraknya operasi plastik untuk para wanita yang ingin percantik diri, ingin wajahnya cantik, mungkin juga badannya bagus. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apabila seseorang itu mengalami suatu musibah atau kecelakaan, badan mereka hancur, terutama mukanya, ya kan, kemudian rusak untuk ginjal dan matanya mungkin hilang. Itu bagaimana gitu? Ya, apakah itu juga gimana untuk menjadi saksi? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi operasi plastik juga itu takdir Allah sudah ada sekarang. Ya, tergantung niatnya. Kalau dia enggak nerima yang ada dan selalu ingin kelihatan lebih dari kenyataan, dia akan mempermak dirinya. Kalau ini tidak baik, ya, tidak boleh. Kita ingin kelihatan cantik, mengubah-ubah ciptaan Allah. Udah tinggal dirawat yang baik, hatinya baik sekali. Udah orang tuh menjadi sayang ke kita tuh bukan karena casing. Percayalah, ya. Ibu kalau ingin suami sayang ke ibu, sehebat apapun casing ibu, kalau suami enek mah enek. Tapi kalau ibu hatinya baik, solehah, Allah ridho, hati suami tinggal dibalikin, sayang. Karena yang ngebulak-balik hati itu Allah, bukan operasian. Malah kalau dioperasi jadi heboh, jadi masalah baru. Bagaimana kalau sekarang mata rusak? Kalau ingin difungsikan normal, lakukanlah.
mulut nggak bisa terkatup sehingga nggak bisa makan, nggak bisa bicara, operasi supaya bisa baca Quran, baca zikir, bisa makan dengan benar. Mata susah baca karena sekarang ada lasik atau apa, operasi supaya bisa baca Quran, bisa bermanfaat lebih banyak. Tapi kalau misalkan ingin kelihatan moronyoy gitu ya sehingga matanya ditambal, nah itu jangan ya. Ya, terakhir. Baik. Ya, silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Silvana dari pengajian Wise Ladies dan PP LIPI. Masya Allah ya, luar biasa kajian kita hari ini, luar biasa. Benar-benar yang saya ingin cari Tat selama ini. Ya. Kaitannya dengan hisab diri Tat. Bagaimana kita itu bisa konsisten dalam menghisap diri kita. Jadi mungkin kita sudah mulai bertobat, kemudian kesini-sininya mungkin ada sedikit-sedikit luntur. Nah, bagaimana kita bisa konsisten dan bagaimana memulai tobat itu sesegera mungkin. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Silvana. Ya, gimana? Jadi satu yang sangat efektif membuat kita segera tobat dan segera menghisap diri adalah ingat mati. Ini ibu-ibu kira-kira kapan ya meninggalnya ya? Ya. Nanya serius nih. Kira-kira tahun depan masih pada hidup nggak nih kira-kira? Nggak tahu. Insya Allah. Acungkan tangan yang yakin tahun depan pasti masih hidup. Nggak ada. Bulan depan ada yang pasti hidup nggak? Nggak. Cung yang bulan depan pasti masih hidup, Cung. Nggak ada. Besok yang yakin besok pasti hidup, ada? Aduh. Nah, harusnya begitu. Saya sendiri nih dari sini akan pergi ke Bandung, belum tentu sampai. Harus siap di jalan juga, ya. Kalau bisa wudu, niatnya baik, sedekah dulu, ucapkan kata-kata terbaik, minta didoakan. Sambil di jalan, kalau enggak nyetir, zikir, setel. Kalau nyetir, pakai ayat-ayat Quran. Supaya kalau pas kita memang takdirnya mati di jalan, yang kita dengar asma Allah. Nah, ingat maut itu merupakan kuncinya. Orang yang akyas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Oleh karena itu, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Jadi ibu bagus sekali kalau dengar pesawat jatuh, saya nggak mau naik pesawat, nggak bisa, tetap kita mati, ya. Banyakan mana yang meninggal di pesawat atau di mobil? Harusnya mau naik mobil, jangan-jangan mati nih. Banyak mana yang meninggal di atas mobil atau di atas kasur? Kasur. Harusnya tiap mau naik tempat tidur, jangan-jangan ini naik yang terakhir nih. Makanya kalau ibu ingin lihat orang cerdas, gampang. Seberapa banyak dia membahas kematian dan mempersiapkan diri kehidupan sesudah mati. Ini kuncinya, Bu. Kalau orang jarang ingat mati, hanya dunia lewat. Nah, bagaimana kita menyegerakan tobat, yaitu dengan banyak mengingat mati. Saya belum tentu hidup loh besok. Lalu nanti malam gimana nih kalau malam terakhir hidup kita, ya kan? Atau ini sholat saya sholat yang terakhir. Makanya kalau orang udah ngomong terakhir, ini umroh kemarin dengan jamaah. Bayangkan kalau ini merupakan kesempatan terakhir ke tanah suci. Langsung bersimbah air mata. Ya, mungkin inilah yang terakhir dalam hidup kita, bisa ke tanah suci, bisa sholat di masjid. Manfaatkan detik demi detiknya. Mati-matian. Karena memang ada yang cuma sekali-kalinya dan sudah itu meninggal. Sama ketemu anak, ketemu suami juga. Gimana kalau ini pertemuan terakhir? Nah, itu bagus. Yang kedua, bagaimana nih supaya kita tekadnya selalu konsisten. Nah, ibu dengan dengar ceramah ini semangat tidak? Semangat. Yakin? Kalau gitu harus sering dengarnya, ya. Ya udah, terus kata ibu, ya duluan aja ya, mesti mau duluan. Nah, tapi kenapa ada yang rajin ke pengajian seperti makan obat ya, sehari 3 kali,
tapi kok kelihatannya nggak berefek. Nah itu ada beberapa sebabnya. Satu, memang niatnya ke pengajian bukan niat mau nyari ilmu, bukan ingin mendekat ke Allah, tapi ada maksud yang lain. Ingin memamerkan tas, ingin apalah, atau lagi pusing di rumah, lagi ada yang ikut pengajian itu supaya disebut-sebut lah. Tapi di pengajian juga dia nggak begitu peduli dengan ilmu, karena dia akan lebih sibuk dengan aktualisasi topengnya. Yang kedua, kenapa ada orang yang juga menuntut ilmu tapi dia nggak berubah? Karena dia ilusi ilmu. Jadi dia merasa dengan tahu tuh udah mengamalkan. Tahu tobat. Padahal kan beda antara tahu dan bisa, beda. Tahu sabar? Sudah sabar? Tahu ikhlas? Tahu. Paham ikhlas? Paham. Belum. Ada tahu, tahu itu dengan mendengar. Ada paham, paham itu dengan belajar. Ada bisa itu dengan riadoh, berusaha mengamalkan. Dan ada istiqomah. Ada 4 tingkatannya tuh. Nah banyaknya kita tuh baru tahu, tapi sudah merasa bisa. Tahu kuda? Tahu kuda tidak? Tahu. Paham kuda? Belum paham. Iya. Bisa berkuda, beda lagi kan? Nah, tidak bisa kita ngomong kuda tuh seakan-akan udah jago berkuda. Nah, orang yang ilusi ilmu tuh begitu. Dia belajar hadis dan merasa dia sudah paham, sudah melakukan. Dia cerita zakat seakan-akan dia ahli zakat. Padahal beda lagi antara tahu dan amal. Nah, banyaknya juga kayak dewasa tadi, jadi tua sih tua. Karena tapi dia udah ngerasa saya ini berjasa, saya ini udah tahu tua, saya berpengalaman. Beda, merasa dengan kenyataan tuh beda. Nah ini perlu riadoh namanya Bu. Makanya kalau ibu inginin latihan terus ya, latihan. Setiap habis sholat tafakudu, tadi saya ngomong apa aja astagfirullah. Tadi saya ngebohong, cerita anak dilebih-lebihin astagfirullah, astagfirullah. Tadi saya astagfirullah. Nah evaluasi tiap habis sholat. Saya nyakitin siapa aja, nanti sebelum tidur juga gitu. Dan biasakan minta maaf. Nah kalau di program seperti ini nanti bagus Bu. Itu diantaranya. Ingat mati ya. Jadi ada baiknya sering-sering ke kuburan tuh. Iya. Maksudnya sering ke kuburan tuh untuk mengingat mati ya. Lihat kuburan. Oh nanti kalau dikubur begitu, emas saya disimpan di mana? Oh, perhiasan di mana? Tas yang nyicil itu ditaruh di mana? Ya. Baik. Nanti jadi set begitu Bu. Oh iya. Baik, alhamdulillah. Dan buat pemirsa tentunya nanti akan dilanjutkan kembali oleh AA. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali. Tetap di Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat pemirsa yang masih setia. Nah, ini kan zaman sosmed ya. Ada gambar, misal gambar tidak baik, kemudian di-share. Akhirnya kadang jadi bahan candaan, kadang jadi bahan tertawaan. Nah, apakah ini nanti cuma dia saja yang handphone ini saja yang bersaksi atau semua yang melihat? Oh, itu multi itu. Kan Allah tahu jumlah tersebarnya. Mungkin kita tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti tahu ya berapa banyak orang yang berdosa lalu dipikul oleh yang nyebarin ini. Nah, nanti kalau ini di-sharing lagi ke sana, tetap dia ikut dapat. Ya. Makanya dunia medsos ini benar-benar bisa menjadi penghancur amal, perusak pahala kita dan pelipat ganda dosa dengan lipat ganda yang mungkin tidak bisa diukur dengan hitungan-hitungan kalau nggak ada medsos nih. Jadi sekali kita menyebarkan fitnah tuh, setiap orang yang terkena fitnah itu Allah tahu hitungannya. Mungkin kita tidak bisa ngitung, Allah udah pasti menghitung semuanya. Makanya sangat hati-hati. Termasuk ria juga habis itu amal tuh, ya. Kita lagi buka, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau memberikan saya kemampuan saum Daud. Udah lewat tuh pahalanya ya enggak? Kalau amalan wajib, sunnahnya orang lain tahu. Tapi kalau amalan sunnah,
Tidak perlu semua orang tahu. Ya, hati-hati nih. Wah, kalau nggak hati-hati dunia teknologi sekarang bisa habis-habisan amalnya. Baik, sahabat sekalian, ibu-ibu, maka mulai saat ini semua harus sangat ekstra hati-hati dengan melakukan apapun, apa yang kita miliki akan dihisab, perilaku kita ini akan bersaksi, lebih tahan diri dari apapun yang bisa membuat kita celaka di akhirat nanti, dan segeralah meminta ampun kepada Allah atas yang sudah terjadi, minta maaf kepada orang sekuat tenaga. Supaya apa? Supaya di akhirat nanti kita lebih selamat. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini, ingat surat Yasin ayat 65 tadi, kita sadar bahwa kita tidak bisa berkelit dari apapun yang sudah kita lakukan. Pilihannya adalah perbanyak tobat, PDRT, perbaiki diri, dan lakukanlah yang terbaik. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Jangan ingin dipuji, dihargai, dikagumi orang, tidak ada gunanya, tapi cukuplah ingin Allah ridho kepada kita. Selebihnya Allah ridho, Allah yang mengatur urusan kita. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Kasih spirit buat kita dan kemudian simpulkan tadi yang sudah dibahas dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan dengan uraian ini kita lebih sibuk menghisab diri sebelum dihisab di akhirat. Amin, amin. Orang yang sibuk bisa jujur melihat dirinya sendiri, akan tidak terkecoh oleh pujian orang dan tidak akan terluka dengan penghinaan orang. Karena pujian orang tidak cocok dengan kita dan penghinaan orang lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Makanya fokuslah untuk memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala. Insya Allah semua kembali kepada diri kita sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wahai yang maha menatap, berkahi majelis ini ya Allah. Wahai yang maha menyaksikan apapun yang kami lakukan, ampuni kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Jadikan umur yang tersisa ini bisa menebus semua dosa. Menjadi penghapus seluruh aib. Jadikan sisa umur ini bisa jadi bekal ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini bisa membahagiakan ibu bapak kami. Bisa menjadi jalan keselamatan bagi keluarga dan keturunan kami. Menjadi jalan maslahat bagi agama dan umat juga negeri ini. Lindungi kami ya Allah dari apapun yang membuat Engkau murka kepada kami. Mudahkan ya Allah segala sesuatu yang membuat Engkau ridho kepada kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih subhanallah luar biasa. Terima kasih kepada seluruh jamaah, terima kasih kepada seluruh pemirsa. Mudah-mudahan kajian yang hari ini kita sama-sama lihat, hari ini yang sama-sama kita dengar, insya Allah mampu menggerakkan hati kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah ampuni semua dosa-dosa yang pernah kita berbuat di masa lalu, baik dosa mata kita, baik dosa mulut kita, baik dosa tangan kita, kaki kita, dan apapun yang telah kita perbuat selama hidup kita, Allah ampuni. Dan insya Allah nanti di yaumil akhir, insya Allah Allah berikan kita kemudahan menjalani dan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dan diizinkan oleh Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, dan terima kasih sekali lagi kepada kerabat kerja yang bertugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, non. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.